Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA bersama Ibu Sri Rahayu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makanan bergizi. Materi ini merupakan materi dalam muatan pelajaran IPA kelas 5. Kalian siap? Kita mulai bersama-sama. Nah anak-anak, apa sih yang dimaksud makanan bergizi itu? Ya, makanan bergizi maksudnya adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita, baik itu sebagai sumber tenaga, sebagai zat pembangun, maupun sebagai zat pengatur. Zat gizi yang berfungsi sebagai sumber tenaga adalah karbohidrat, yang berfungsi sebagai zat pembangun itu protein, dan yang berfungsi sebagai zat pengatur terdiri dari vitamin, mineral, serta air. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari karbohidrat. Bahan makanan apa sih yang mengandung zat gizi karbohidrat? Karbohidrat banyak terdapat di dalam nasi, baik itu nasi putih ataupun nasi merah, kemudian pada kentang, pada singkong, talas, pada ubi, kemudian juga terdapat pada jagung, roti, roti tawar itu banyak mengandung karbohidrat, kemudian biskuit, dan jangan lupa mie serta makaroni. Itu merupakan bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat bagi tubuh kita fungsinya adalah sebagai sumber tenaga atau sumber energi. Zat gizi berikutnya adalah protein. Protein bisa kita peroleh dari hewan, sehingga nanti dinamakan protein hewani, misalnya dari telur, daging, ayam, ikan, keju, kemudian ini makanan kesukaan kalian, sosis. Di samping itu, protein juga bisa kalian peroleh dari tumbuhan yang dinamakan protein nabati. Misalnya dari biji kacang hijau, dari kacang kedelai dan hasil olahannya, misalnya pada tahu dan tempe. Protein bagi tubuh kita berguna sebagai zat pembangun atau menggantikan sel-sel yang rusak. Emang kapan sel-sel itu rusak? Sel rusak itu misalnya kalau terjadi luka. Nah, di bagian luka itu berarti selnya rusak, maka harus dibentuk sel yang baru sehingga lukanya bisa pulih kembali. Nah, untuk membentuk sel yang baru dibutuhkan protein. Zat gizi berikutnya lemak. Nah, lemak bisa kita peroleh dari hewan yang dinamakan lemak hewani. Sumbernya adalah ayam, daging, telur, ikan, kemudian sosis juga. Di samping itu, lemak juga bisa kita peroleh dari tumbuhan, misalnya dari buah alpukat, kemudian dari biji kemiri, dan dari kelapa dan hasil olahannya, misalnya santan. Santan itu juga sumber lemak nabati. Kemudian minyak goreng itu sumber lemak nabati. Lalu apa sih sebenarnya gunanya lemak bagi tubuh kita? Lemak itu berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan. Kenapa dinamakan tenaga cadangan? Nah, karena biasanya lemak ini digunakan ketika misalnya kita beberapa hari tidak makan, misalnya karena puasa atau karena sakit. Nah, lalu nggak doyan makan. Padahal tubuh tetap perlu tenaga, maka tenaga dihasilkan dengan cara mengubah lemak yang ada di tubuh kita menjadi energi. Di samping itu, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang vitamin. Vitamin yang kita perlukan diantaranya adalah vitamin A. Vitamin A itu gunanya untuk menjaga kesehatan mata kita. Vitamin A bisa kita peroleh dari berbagai jenis makanan, diantaranya wortel, kemudian buah pepaya, alpukat, kemudian brokoli, kacang almond, kacang mente, keju, dan kacang merah.
Jangan sampai kita kekurangan vitamin A anak-anak, karena kekurangan vitamin A bisa mengakibatkan terjadinya rabun senja. Kemudian kita lanjutkan vitamin B. Vitamin B berguna untuk pembentukan sel darah merah serta untuk mencegah penyakit beri-beri. Kita bisa peroleh vitamin B dari berbagai jenis makanan, diantaranya dari kacang-kacangan, dari daging, dari ikan, kemudian dari buah tomat misalnya. Kekurangan vitamin B bisa mengakibatkan kita menderita anemia atau bisa juga menyebabkan penyakit beri-beri. Kemudian vitamin C. Vitamin C itu berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita anak-anak. Kita bisa memperoleh vitamin C dari berbagai jenis buah yang ada di sekitar kita, misalnya apel, jeruk, kemudian buah kiwi, kemudian buah jambu biji, anggur, dan sebagainya. Nah, itulah makanya pentingnya kita perlu makan buah-buahan. Karena kalau kekurangan vitamin C bisa mengakibatkan sariawan, bisa juga menimbulkan skorbut atau gusi berdarah. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini sangat berguna untuk pembentukan tulang dan gigi kita anak-anak. Vitamin D bisa kita peroleh dari ikan, dari kacang hijau, dari keju, dari susu. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan penyakit rakitis dan juga bisa menyebabkan tulang mudah keropos atau osteoporosis. Kemudian berikutnya vitamin E. Vitamin E sangat berguna untuk mencegah kemandulan dan menjaga kesehatan kulit kita. Vitamin E bisa kita peroleh dari kecambah, kemudian dari kacang almond, kemudian dari zaitun, dan bisa juga kita peroleh dari telur. Kekurangan vitamin E bisa mengakibatkan kulit kita menjadi kusam, kemudian bersisik, dan bisa juga menimbulkan kemandulan. Kemudian vitamin K. Vitamin K itu berguna untuk membantu pembekuan darah ketika kita luka. Nah, pada saat luka itu kalau terjadi perdarahan maka harus terjadi pembekuan darah supaya perdarahannya berhenti. Vitamin K bisa kita peroleh dari sayur-sayuran misalnya bayam, asparagus, brokoli, buncis, kemudian kedelai. Bisa juga kita peroleh dari telur, stroberi, ataupun daging dan minyak. Kekurangan vitamin K bisa menyebabkan darah sukar membeku. Nah, sekarang kita lanjutkan mineral. Mineral yang kita perlukan diantaranya kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Kalsium atau zat kapur bisa kita peroleh dari susu, dari keju, bisa juga dari beberapa jenis sayuran, misalnya sawi, brokoli, kemudian bisa juga kita peroleh dari ikan dan beberapa jenis kacang-kacangan. Nah, kekurangan kalsium dan fosfor bisa menyebabkan tulang kita keropos atau mengalami osteoporosis. Berikutnya zat besi. Zat besi sangat berguna untuk membentuk hemoglobin atau zat warna merah pada darah. Anak-anak jangan lupa, zat besi ini kita peroleh dari makanan ya, bukan besi yang untuk bahan pagar itu. Oke. Nah, makanan apa yang banyak mengandung zat besi? Di antaranya daging, kemudian hati ya, hati ayam atau hati sapi, kemudian dari kacang hijau, kacang kedelai, kacang putih, dan dari kangkung ataupun bayam. Kekurangan zat besi bisa menimbulkan anemia atau kurang darah. Anak yang kurang darah biasanya lemas, kemudian pucat, mudah pusing, dan berkunang-kunang. Nah, supaya kita tidak mengalami hal tersebut, maka kita perlu makan makanan yang mengandung zat besi. Mineral berikutnya yang tak kalah penting adalah zodin atau zodium. Zodium itu untuk membantu pertumbuhan. Nah, kalian sangat penting ini karena kalian masih pada masa pertumbuhan, dan juga untuk membantu mencegah penyakit gondok. Iodin itu banyak terdapat di dalam garam dapur dan ikan laut. Nah, maka pastikan ketika mama kalian membeli garam, pastikan membeli garam yang mengandung yodium.
Oke, jika kita kekurangan yodium bisa mengakibatkan penyakit gondok seperti ini, terjadi pembengkakan pada kelenjar tiroid. Ya, jadi anak-anak makanya itu sangat penting bahwa kita itu harus mau makan makanan yang mengandung yodium. Nah, jangan lupa anak-anak, tubuh kita itu perlu air. Ya, tubuh kita perlu air. Jangan lupa, sekitar 60-70% di tubuh kita ini sebenarnya adalah air. Misalnya di dalam darah kita itu sebagian besar isinya adalah air. Kemudian di kulit, di bawah kulit itu juga air. Kemudian di otak, 70% dari otak kita itu adalah air. Nah, memangnya untuk apa air bagi tubuh kita? Yang pertama, untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Jika kalian kurang minum, pasti tubuh akan terasa panas. Nah, kemudian yang kedua, mencegah sembelit atau supaya tidak terjadi konstipasi atau susah buang air besar. Kita harus banyak minum. Yang ketiga, air di dalam tubuh kita itu untuk melarutkan berbagai zat makanan. Nah, kemudian juga air di dalam tubuh kita untuk melarutkan vitamin B dan vitamin C. Nah, anak-anak, sebenarnya setiap hari tubuh kita ini kehilangan cairan. Nah, kapan kehilangan cairan? Ketika kita sedang bernapas, itu kan kita menghembuskan uap air. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang kencing. Ketika kencing itu kan kita mengeluarkan urin. Urin sebagian besar isinya adalah air. Kemudian ketika kita BAB, di dalam feses juga ada airnya. Nah, supaya keseimbangan cairan di tubuh kita itu terjaga, maka kita harus minum air paling sedikit 2 liter sehari atau sekitar 8 gelas per hari. Kalau sampai kita kekurangan air atau mengalami dehidrasi, maka akibatnya bisa kulitnya menjadi kering dan kusam, kemudian gangguan kerja ginjal, bisa juga sampai terjadi infeksi di saluran kencing, dan biasanya anak-anak kalau kurang air itu atau kurang minum itu konsentrasi kalian akan menurun. Itulah makanya pentingnya kalian harus minum air supaya apa? Ketika belajar itu bisa konsentrasi. Ya. Sebelum belajar minum dulu. Ya. Di tengah-tengah belajar disempatkan juga minum dulu. Sehingga konsentrasi kalian selalu terjaga. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas makanan bergizi seimbang. Kalian pernah melihat ini kan? Apa namanya? Ya, tumpeng gizi seimbang. Nah, tumpeng itu di bagian bawahnya besar, kemudian semakin ke atas, semakin kecil. Apa artinya? Artinya yang di bawah ini kita perlukan dalam porsi banyak atau dalam jumlah banyak. Semakin ke atas berarti porsinya makin dikit dan nanti paling sedikit yang di puncaknya. Kalau kamu perhatikan pada tumpeng gizi seimbang ini, di bagian bawah ini terdapat gambar orang yang berolahraga. Jadi kita itu perlu untuk melakukan aktivitas atau perlu untuk melakukan olahraga secara teratur. Kemudian di lapisan tumpeng yang berikutnya, ini adalah ada gambar 8 gelas air. Maksudnya apa? Kita perlu minum 8 gelas air per hari. Dilanjut pada lapisan berikutnya, ini merupakan sumber karbohidrat. Nah, di Indonesia karbohidrat itu sebagai makanan pokok. Ya, seperti misalnya nasi, mie, roti, jagung, ya. Nah, ini kita konsumsi dalam jumlah banyak. Bisa sampai 3 hingga 8 porsi per hari. Kemudian berikutnya sayuran. Sayuran ini juga perlu kita konsumsi sekitar 3-5 porsi per hari. Minimal 3 porsi lah. Pada saat makan pagi harus ada sayur, makan siang ada sayur, makan malam juga harus ada sayur. Kemudian juga buah. Buah juga kita perlu 2-3 porsi per hari. Dilanjut berikutnya adalah protein nabati. Nah, protein nabati ini kita perlu 2-3 porsi per hari. Misalnya kita peroleh dari tahu, dari tempe juga. Kemudian kita perlu protein hewani.
Nah, misalnya dari ayam, dari ikan, daging, telur, dan sebagainya. Ini kita perlu konsumsi 2-3 porsi per hari. Dan di puncak dari tumpeng giat gizi ini adalah minyak dan garam, serta gula. Garam itu sangat kita perlukan, tetapi dalam jumlah sedikit. Gula juga demikian. Nah, kalau kalian makan dengan porsi sesuai pada tumpeng gizi ini, maka kalian akan sehat selalu. Karena apa? Karena gizi yang kalian konsumsi itu dalam keadaan seimbang. Jangan sampai terbalik ya. Gulanya banyak, buahnya dikit, airnya dikit. Oke? Terima kasih. Demikian tadi pembahasan kita tentang makanan bergizi. Semoga kalian bisa terbantu dengan presentasi Ibu kali ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan yang lain dan kesempatan yang lain. Selamat belajar anak-anak. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.